terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pulang tanpa ilmu. Sayang banget, tidak banyak mendengar tapi sia-sia begitu saja. Enggak ya, kita bawa pulang ya, karena nanti takut nyesel itu belakangan ya. Sebelum saya tutup, ada kisah satu orang sahabat Nabi. Ini jarang sekali saya ceritakan di mana-mana. Mungkin sahabat-sahabat وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa beriman kepada Allah, mengimani adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala pilih makhluk-makhluk tersebut dan dijadikan kita termasuk makhluk pilihan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Allah katakan, kami wariskan. Dan wirasa takunu mutaakhirah, warisan untuk orang setelah kita, bukan untuk orang sebelum kita. Saya meninggal, warisan untuk anak saya, untuk orang yang hidup setelah saya, bukan orang yang hidup sebelum saya. Artinya orang ini terlambat, tapi Allah sifatkan alladzina astafayna, mereka ini terakhir tapi dipilih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara makhluk-makhluk pilihan Allah siapa? Kata Allah, faminhum zalimun li nafsih. Pertama Allah katakan orang ini terlambat adanya, tapi mereka orang pilihan saya. Siapa mereka? Orang pertama di antara mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Berkah Nabi Muhammad, meski kita berada di ujung dunia, kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, nadat bika rusulul kiram, para rasul pun mereka bermunajat dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita baca di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil mitsaqan nabiyyin, para nabi dikumpulkan oleh Allah, dan Allah sifatkan secara umum semua nabi, an-nabiyyin, semua orang yang Allah pilih menjadi nabi, mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum, fi qira'ah lima ataitukum min kitabin wa hikmah. Kalian ini saya beri amanat, kata Allah, semua nabi dikumpulkan. Kalian saya berikan kitab, saya berikan wahyu kepada kalian. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum.
Nanti akan datang kepada kalian Nabi yang terakhir yang membenarkan apa yang kalian ajarkan. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. Syarat, kata ulama, mafhum daripada ayat ini adalah syarat kalau kalian mau menjadi nabi, kalian harus beriman kepada nabi di akhir zaman, dan kalian harus bersumpah bahwa kalian mau membantunya mati-matian. Mereka mengatakan, baik ya Allah. Lalu Allah katakan, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Tidak begitu saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian ini janji, ini sumpah. Apakah kalian betul-betul menyanggupinya? Mereka mengatakan aqrarna. Kalau begini ya Allah, kan ini syarat, maka kami siap. Maka Allah katakan, wahai malaikat, kumpul kita semua, saya dan kalian menjadi saksi, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini makhluk yang mulia. Kita ini makhluk pilihan Allah, tapi terkadang kita tidak sadar. Dan kita tidak bisa membedakan mana batu yang mulia, mana batu kerikil. Kita tidak menyadari diri kita ini, Allah, saya ini makhluk pilihan Allah, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dari semua makhluk yang terbaik, Allah jadikan kita umat Rasulullah SAW. Harusnya saya tempatkan saya ini bukan di tempat-tempat yang tidak baik, namun saya tempatkan di tempat-tempat yang baik. Saya mulia karena Nabi Muhammad. Bayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad semuanya menjadi mulia. Bahkan sesuatu yang hina bagi kita menjadi mulia karena Allah cinta. Allah suka kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad menjadi sahabat yang terbaik. Wa ba'dahu fal afdalu as-siddiq wa afdalu tali lahu al-faruq Uthman ba'dahu kadza Ali sittatul baquna fal badri. Sahabat-sahabat Nabi menjadi orang yang paling termulia setelah Nabi. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi Muhammad. Keluarga Nabi menjadi keluarga yang paling mulia karena keluarga Nabi Muhammad. Kota Nabi menjadi kota yang paling mulia karena kota Nabi Muhammad SAW. Bahkan firman Allah, Taurat firman siapa? Firman Allah. Injil firman apa? Firman Allah. Zabur firman Allah. Tapi kenapa Al-Quran dimuliakan? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan, wa man 'ashara al-ardhala 'asha ghayra musharrafi. Afama tara jild al-haqir muqabbalan bi-dhighri lamma sara jild al-mushafi. Orang yang mendekat kepada orang yang mulia maka akan mulia. Orang yang mendekat kepada orang yang hina akan hina. Kita melihat sampul Al-Quran. Di sini banyak ulama Al-Quran, dan kita mengetahui orang awam bahwa sampul Al-Quran bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kalau kita tutup Al-Quran yang kita cium sampulnya? Dia hanya sampul, namun mendekat kepada yang mulia menjadi mulia. Maka Nabi Muhammad SAW makhluk pilihan Allah. Tidak ada makhluk semulia Nabi Muhammad SAW. Hadits wala haraj. Puji Nabi Muhammad. Ada rumil hasidin. Ada sebagian orang yang hasud, tidak mau puji Rasulullah SAW. Jangan dengarkan. Saya membawa Al-Quran, saya membawa hadis Rasulullah dengan hujjah yang qati'ah bahwa Nabi Muhammad makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Puji Nabi Muhammad. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tapi kan gak boleh puji berlebihan. Kan ada riwayat dari hadis Bukhari, kami ini berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kami untuk tidak berlebihan di dalam memuji. Jangan berlebihan. Di dalam hadis Nabi Muhammad sabdakan, la tutruni al-itra' al-mubalagha fi tsana. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Hadis ini kadang-kadang dibawa kemana-mana. Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk dipuji berlebih-lebihan. Jawabannya mudah. Tidak usah cari hadis yang lain. Hadis yang serupa teruskan. Nabi Muhammad katakan di hadis yang sama, tidak usah jauh-jauh. Rasulullah katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan di dalam memujiku. Kemudian Nabi Muhammad menggambarkan satu kaidah. Kata Rasulullah, berlebihan itu menjadikan saya sebagai Tuhan.
Sama seperti orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai itu Tuhan. Ini mantuqul kalam. Mafhumnya contoh seperti ini, orang yang mantiqi, orang yang faham, orang yang pintar itu enak. Kalau saya katakan Kiai Jamil duduk, apa yang difahami? Kalau kita tasawur ada seorang kiai yang sedang duduk. Tapi kalau orang pintar, ketika ada kata Kiai Jamil duduk, yang dia fahami apa? Kiai Jamil tidak berdiri, Kiai Jamil tidak berlari, Kiai Jamil tidak berjalan, Kiai Jamil faham, pemahamannya banyak, tidak jumut ke situ-situ, saya tidak. Tapi dia memiliki pemahaman yang baru. Kebalikannya, Nabi Muhammad katakan jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Berlebihan itu seperti apa ya Rasulullah? Menjadikan saya Tuhan. Berarti kalau nggak menjadi Nabi Muhammad Tuhan, tidak berlebihan. Puji Nabi Muhammad semoga. Hada manhaju Rasulillah wa manhajullahi fil Qur'anil Karim. Allah memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang begitu hebat di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika memanggil nama Nabi Musa, ya Musa. Memanggil Nabi Isa, ya Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Nabi Muhammad ada, Allah panggil ya Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mudaththir. Nabi Muhammad begitu hebat. Tapi terkadang orang tidak memahami. Karena apa? Karena Al-Quran hanya sebagai hafalan dia saja, untuk memburukkan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Seakan-akan dia menganggap bahwa manhaj saya Al-Quran, manhaj saya sunnah, dan orang lain tidak sesuai dengan apa yang saya paham. Maka dari itu, ya, kita orang Banten, alhamdulillah dari semenjak dahulu kita punya ulama, punya kiai, alhamdulillah semuanya mengajarkan kepada kita, kepada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak sama sekali keluar dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru ini dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama ketika mereka yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad, mereka betul-betul hati-hati. Sampai-sampai ikhwani hafizakumullah wa ra'akum wa saddadallahu khutakum, di antara mereka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Beliau ini dekat sama Nabi. Ditanya sama teman-temannya, Ayyuhal Abbas, man akbar, anta atau Rasulullah? Siapa yang lebih besar, engkau atau Rasulullah? Lihat jawaban seorang yang betul-betul paham arti dzauq, arti perasaan, bagaimana orang yang memiliki rasa. Beliau katakan, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bisanatain. Nabi Muhammad lebih besar dari saya, tapi saya lahir duluan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diajarkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir Nabi Muhammad. Allah katakan, lima adzinta lahum, kenapa engkau izinkan kepada mereka untuk tidak ikut di dalam peperangan? Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah dahulukan kalimat afallahu anka lima adzinta lahum. Afa fi'al madhi, artinya apa? Allah udah maafin kamu, udah tenang aja. Ini cuma pertanyaan doang, lima adzinta lahum. Begitu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Muhammad berharap dipindahkan kiblatnya muslimin dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah. Kepalanya ke atas begitu melihat, malu sama Allah. Tapi orang Yahudi sering katain Rasulullah, ngejek Rasulullah. Ini katanya beda pemahaman sama kita, kok kiblatnya sama. Datang ke kota Madinah, kok kiblatnya sama ke tempat kita, ke Baitul Maqdis. Tapi kok gak seiman dengan kita? Maka nengok langit, nengok. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kamu sudah melihat wahai Muhammad, kamu membolak-balikkan wajahmu ke langit, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dimulai dengan fa yang berartikan taukid, dimulai dengan lam yang berartikan taukid. Nuwalliyannaka digunakan fi'il mudhari' yang artinya terus menerus wahai Muhammad. Nun kemudian taukid taqilah. Nuwalliyannaka harful khitab, taukid juga. Qiblatan tardaha,
Kalau Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, uslubnya berbeda. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dimulai dengan waw. Inna harfu taukid, kaf harfu khitab fi taukid, wa innaka la'ala, lam taukid, semua taukid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita ini enggak paham, Nabi Muhammad manusia sama juga seperti kita. Buktinya dalilnya di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Innama ana basyarun mithlukum." Saya manusia serupa seperti kalian. Jazahullah Syekh Abdul Ba'ith Al-Kattani hafizahullah. Beliau katakan firman Allah ini, "Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Yang dibahas di situ, Nabi Muhammad mengatakan, saya manusia dari segi apa? Dari segi saya tidak disembah dan mengajak kalian menyembah Allah Maha Satu. Itu bukan berarti Nabi Muhammad sama seperti saya dan kamu, tidak. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Beda. Rasul aja yang ada yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Ya, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada yang bisa ngomong sama Allah, ada yang nggak bisa ngomong. Dapat wahyu melalui perantara. Ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya setinggi-tingginya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa sama. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad juga pernah tersesat, enggak bisa. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya apa? Kami dapati engkau wahai Muhammad hidup di sekeliling orang-orang yang tersesat. Fahada bika, kemudian Allah berikan hidayah dengan keberadaanmu bersama mereka. Kan enak artinya. Bahkan sebagian qiraah membaca wa wajadaka dhallan fahada. Orang yang tersesat ketika mendatangimu, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah, jalan keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi Muhammad pernah bermuka masam, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad itu nabi. Nabi Muhammad itu contoh. Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan hal yang seperti itu, lalu kalau kita sedang melakukan hal yang seperti itu, jalan keluarnya dari mana? Paham atau tidak? Jadi bahasa kitanya seakan-akan Rasulullah ada amaliyah yang Rasulullah lakukan itu tidak sepenuhnya ingin dilakukan oleh Nabi, tapi untuk dicontoh. Karena Rasulullah SAW adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi Muhammad adalah uswah, contoh, tauladan. Maka ketika seseorang mengatakan Nabi Muhammad pernah loh Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang, bukan seakan-akan menurut pemahaman saya, husnudzannya saya, dan ini diiyakan oleh para ulama. Nabi Muhammad melakukan hal tersebut karena Rasulullah SAW contoh. Dan saya buktikan dengan dalil. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad pernah sholat zuhur 4 rakaat, jadinya cuma 2 rakaat. Harusnya berapa rakaat? 4. Sholat zuhur Rasulullah cuma sholat 2 rakaat. Dalam riwayat sholat asar, setelah 2 rakaat Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu sahabat namanya Dzul-Yadain, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqusiratis salatu am nasir? Orang yang kalau sholat 4 rakaat jadi 2, kemungkinannya ada 2. Bisa jadi sholatnya dikhosor, atau memang lupa ini udah rakaat keberapa. Manusia kan umumnya seperti itu. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikhosor atau kau lupa? Apa jawaban Rasulullah? Sholatnya tidak dikhosor dan saya tidak lupa. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa innama bu'ithtu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi contoh pembawa syariat. Andai saja Nabi Muhammad tidak melakukan hal yang seperti itu, kalau kita nih yang kadang-kadang lupa, ini udah rakaat 3 atau 4 ya. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan. Mau nyontoh siapa ente? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya contohkan dengan yang lebih mudah untuk kita pahami. Allah menceritakan seorang nabi di dalam Al-Quran, seorang nabi yang beriman kepada Allah. Semakin sepuh berarti semakin imannya bertambah kepada Allah. Ketika dia sudah sepuh, Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia rezeki anak. Dikasih rezeki anak, Nabi Zakaria.
Kemudian ketika Allah berikan kabar gembira kepadanya bahwa saya akan berikan putra kepadamu, apa yang dia ucapkan? Qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Ya Allah, kok saya bisa punya anak? Saya kan udah tua. Istri saya kan mandul. Kalau dengan kacamata manusia biasa, ini kok Nabi gak beriman sama Allah, saya aja beriman. Mau mengatakan hal sedemikian rupa kepada seorang Nabi. Semakin sepuh seorang Nabi, artinya keimanannya begitu kuat. Tapi kenapa kok mengucapkan kata-kata yang sepertinya tidak yakin kepada Allah? Kok saya bisa punya anak, kan saya sudah tua, istri saya kan mandul. Tidak lain tidak bukan untuk hanya sekedar contoh kepada kita bahwa Nabi tersebut melakukan hal tersebut karena supaya bisa dicontoh. Ikhwani, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa hal untuk jadi pelajaran. Ada orang yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebun ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, kasih masukan ya Rasulullah, bagusnya diapain? Kata Rasulullah, lakukan ini, lakukan itu. Setelah beberapa bulan, bukan malah tumbuh, mati semua. Datang kepada Nabi dan bertanya, Rasulullah, saya nanya sama engkau, yang kok malah mati? Kata Rasulullah, apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nanya beginian kok sama saya, kata Nabi. Artinya setiap orang kan memiliki bidang. Rasulullah mengajarkan, bukan Rasulullah tidak tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ini yang harus kita pelajari, ikhwan. Kadang-kadang otak sebagian orang nggak nyambung. Ya, kita tidak salahkan, karena memang ilmunya nggak nyampe ke situ. Ma'dzur, mereka itu orang yang memang ma'dzur, kita maklumi. Tapi kadang lebay, kadang lebay. Maka dari itu kita beri pemahaman. Saya berbicara tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari Sunnah Rasulullah, bisa dicek. Ikhwani, kalau kita nih warga Nahdliyin biasanya, kalau habis majlis bilangnya apa? Taqabbalallahu minna minkum. Udahan lah boleh gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, atau bil qabul, mudah-mudahan Allah terima. Ada aja sebagian orang, ini kok baca doanya harusnya doa yang diajarkan oleh Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kok baca bil qabul? Kok baca taqabbalallahu? Ini bid'ah. Ini sesuatu yang tidak datang dari Nabi. Ini sesuatu yang tidak benar. Kalau kita bacanya taqabbalallahu minna wa minkum, dibilang salah, sesat, bisa jadi haram. Tapi kalau setelah kajian, mudah-mudahan Allah terima ya bro, bahasa Indonesia, nggak jadi salah tuh. Kalau setelah kajian, kumpul bareng, mudah-mudahan diterima bro ya, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan. Ini doa tidak diucapkan oleh Nabi. Kalau berbahasa Arab jadi haram, tapi kalau bahasa Indonesia nggak masalah. Nah, ini kan aneh. Paham atau tidak? Ya, maka dari itu ada salah seorang di antara ulama al-muhaddits, al-hafidh, Syekh As-Saqa. Saya berjumpa dengan dia ketika ada muktamar di Malaysia. Beliau bercerita kepada saya, Habib, saya berjumpa dengan anak muda yang rajin sekali menghafalkan Bukhari. Dia Bukhari hafal. Kalau kita Arba'in Nawawi nggak keluar. Bukhari dihafal. Bahkan beliau bisa yuhadhir Fathul Bari, bisa menghadirkan Fathul Bari. Suatu saat Syekh bertanya, wahai anak muda, kamu Masya Allah, talib ilm dan lain sebagainya. Kemudian anak muda tersebut sholat. Selepas sholat Syekh bertanya, Syekh cerita kepada saya, apa yang kamu lakukan barusan wahai anakku? Saya sholat wahai Syekh. Kata Syekhnya, taqabbalallahu sholatak, mudah-mudahan Allah terima sholatmu. Mukanya memerah. Syekh, kau seorang muhaddits, kau hafal hadis Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan doa taqabbalallahu sholatak. Kenapa kau mengada-ngada di dalam ajaran agama Islam? Syekhnya bingung. Syekhnya bilang apa? Idzan la yataqabbalullahu sholatak. Kalau begitu mudah-mudahan Allah tidak terima sholat itu. Kan nggak perlu susah sebenarnya jawab orang. Didoain nggak mau sebagian orang. Makanya ya ikhwan, saya berpesan kepada para santri, khususnya karena saya tahu di Banten ini banyak santri, subhanallah, belajar yang kuat, bentengi agama Islam dengan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tunjukkan bahwa kita ilmiah, bukan hanya sekedar kalau bilang ngapain tahlilan, ngapain haul, emang udah dari sono, itu mau apa, keluar dari kampung mana? Ini apa? Seakan-akan menunjukkan bahwa ulama kita, habaib kita, kiai kita nggak ada yang punya ilmu.
Mereka ini mainnya keluar nanti dari kampung mana? Kalau nggak mau maulidan keluar. Jangan begitu. Itu seakan-akan kita mengiyakan bahwa ulama kita semuanya tidak punya ilmu. Padahal semua yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bertanya kepada saya, Habib, kenapa kok kita baca tahlil, baca yasin, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal? Kan Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Kalau mati anak Adam terputus amalnya. Apa Habib punya dalil? Saya katakan ada. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Ini di dalam kalam. Kalau orang yang mujadil, ya, dia menjawab dengan dalil yang serupa dengan orang yang bertanya, maka itu udah skakmat. Kalau main jatuh, dia mengatakan kalau mati anak Adam terputus amal. Saya katakan ada dalilnya juga. Kalau mati anak Adam terputus amalnya. Kok bisa itu terjadi? Iya. Nabi Muhammad katakan kalau mati anak Adam terputus amalnya. Amal dia. Berarti amal orang lain terputus atau tidak? Kalau ada 10 orang, 1 orang minum, berarti 9 orang minum atau tidak? Kalau Nabi Muhammad katakan kalau mati anak Adam terputus amal dia, berarti amal orang lain terputus atau tidak? Rasulullah yang mengatakan bahwa amal orang lain untuk dia tidak terputus. Dan kita alhamdulillah Allah berikan taufik setiap malam Jumat kita baca Yasin. Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Ini ayat Al-Quran yang jarang dibaca orang, atau kalaupun baca jarang difahami. Allah katakan, wahai Muhammad, engkau tundiru. Kata-katanya peringatan. Nah, kita ini memperingati, memberikan peringatan kepada siapa? Kepada pengikut Al-Quran. Manittaba'a dzikra artinya ini pengikut Al-Quran yang sesungguhnya orang-orang yang seperti ini yang mengingatkan kepada orang lain bahwa ibu saya meninggal berapa tahun yang lalu, bapak saya meninggal berapa tahun yang lalu, maka siap-siap kita juga meninggal. Syukur-syukur kita diingat sama anak-anak kita. Hal yang seperti ini adalah manhaj Al-Quran. Allah katakan innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Orang-orang tersebut adalah orang yang takut kepada Allah dengan kematian. Kenapa dikatakan al-ghaib, kematian? Karena siap selanjutnya inna nahnu nuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala katakan, saya yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan saya senantiasa fi'il mudhari' yufidul istimrar, saya terus-menerus menulis, kata Allah. Ma qaddamu, apa yang dilakukan mayit ketika dia masih hidup, wa atharahum, dan yang ditinggalkan juga masih dicatat sama Allah. Artinya apa? Ada manfaatnya. Manhajnya siapa? Manhaj Al-Quran. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesuai Al-Quran, sesuai sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu kita perdalami lagi, kita contoh para ulama kita. Kenapa Syekh Nawawi Al-Jawi bisa sehebat itu? Ulama Nusantara, namun keilmuannya diambil di mana-mana. Karena semangatnya dalam menuntut ilmu tidak merasa puas. Kalau kita enggak, pulang, enggak belajar lagi. Orang udah laku, diundang di mana-mana. Kalau udah pulang, bikin pesantren. Tanggung jawab banyak. Mau ngulang, kapan waktunya? Apalagi kalau udah ada tawaran, bikin travel. Tiap hari bolak-balik. Ya. Berpura-pura waktunya kapan? Cukup dengan apa adanya kita. Tapi ulama terdahulu tidak. Bahkan Imam Nawawi, orang Suriah, namanya Yahya. Seakan-akan Allah katanya, kata ulama, beliau ini betul-betul ya menggunakan namanya dengan sesuai. Allah katakan dalam Al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Beliau betul-betul mencari ilmu. Sampai ya saya sering ceritakan, beliau sampai ke Andalus. Di sana belajar kepada Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Datang ini Imam Nawawi ke tempat Ibnu Malik, ketok pintu. Ketika itu Ibnu Malik sedang ngarang Alfiyah. Beliau tulis, wala yajuzul ibtida' bin nakirah ma lam tufid ka'inda Zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillun lana
Imam Nawawi ngetok pintu. Assalamualaikum. Siapa di luar? Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Beliau teruskan, wa rajulun minal kirami indana. Orang baik ini, murid saya diakui oleh gurunya. Wa rajulun minal kirami indana. Ini yang harus kita tunjukkan kepada umat. Jangan ngumpat terus. Ngumpat. Kalau orang sudah membawa slogan Al-Quran, slogan Sunnah, oh takut kita nih, gak punya dalil. Kita mau ikut-ikutan saja sama orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Tidak begitu. Kita banyak memiliki ulama. Wah, tapi kayaknya sudah gak ada. Yaqulu qaumun an hudahum dallu fi asrina aw qallu. Qultu kalla walakin jalla an antarahu ma'alihul juhali. Kata ulama, beliau katakan sebagian orang mengira ulama-ulama, wali-wali ini udah gak ada, atau sudah sedikit sekali. Kata bil faqih, beliau katakan, saya katakan tidak. Hanya saja mata yang husnudzan, mata yang bodoh, mata yang suudzan, mata yang bodoh tidak bisa membedakan mana yang wali, mana yang bukan wali, mana yang ulama, mana yang bukan ulama. Orang sekarang gampang fashion di mana-mana kok. Pakai udang-udang mau segede ban Vespa juga bisa. Betul atau tidak? Nah, kita yang membuktikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Sunnah Muhammad. Kita lebih berhak kepada Al-Quran, kita lebih berhak kepada Sunnah. Kalau ngomongin keluarga Nabi takut, ini Sayyidina Husain, wah takut dibilang Syiah. Sayyidina, kita lebih berhak, nahnu ahaqqu bil Husain. Kita yang lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain dibandingkan orang lain. Kita yang lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Ali dibanding orang lain. Kita yang lebih berhak untuk memakai Al-Quran dibanding orang lain. Kita yang lebih berhak untuk menggunakan hadis Rasulullah dibanding orang lain. Maka poin yang ingin saya sampaikan, tidak panjang lebar, ini karena saya juga baru datang dari Jawa Timur, ini Masya Allah langsung ke sini. Ini perintah beliau, ini Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita. Apalagi kita hadir dan dihadiri para ulama ahlullah wa khassatu ahlul Quran. Semuanya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita, dan insya Allah Allah berikan kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pulang tanpa ilmu. Sayang banget, tidak banyak mendengar tapi sia-sia begitu saja. Enggak ya, kita bawa pulang ya, karena nanti takut nyesel itu belakangan ya. Sebelum saya tutup, ada kisah satu orang sahabat Nabi, ini jarang sekali saya ceritakan di mana-mana. Mungkin sahabat-sahabat dengar secara online ya, dia bakalan merasa bahwa ini adalah kisah yang menarik sekali dari seorang sahabat bernama Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Ini sahabat Nabi namanya Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi dari Bani Kindah bin Ma'ad Yakrub. Ma'ad Karab ini biasanya jadi contoh di dalam ilmu nahwu. Hadramaut, Ma'ad Karab itu contoh, itu nama orang. Al-Ash'ath bin Qais dia adalah sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Sahabat kental, partner bisnis bareng, kemana-mana berdua. Al-Ash'ath orang Yaman dari Bani Kindah, Al-Abbas dari Hijaz. Suatu waktu Al-Ash'ath pergi ke Makkah untuk berjumpa dengan Al-Abbas karena berdagang musim haji. Wah, untung banyak nih, ngitung uang di mana nih yang enak nih? Wah, kata Sayyidina Abbas, di rumah ponakan anak saja, bunganya besar. Siapa ponakannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah termasuk orang kaya raya. Depan rumahnya aja punya halaman, di situ ratusan orang itu ngantri untuk bisa kerja sama beliau. Ketika itu umur Rasulullah baru 40 tahun. Umur Rasulullah baru 40 tahun. Al-Abbas bin Abdul Muttalib membawa Al-Ash'ath masuk ke rumahnya Rasulullah, duduk di depan ngitung duit, bagi-bagi duit. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Kata Al-Ash'ath, apa sih ini, siapa ini kok mukanya bercahaya banget, enak sekali dipandang, nikmat sekali. Kata Al-Abbas, ini ponakan saya, anaknya Abdullah. Gak berapa lama ada anak kecil ngikutin dari belakang. Ini siapa wahai Al-Abbas? Oh, ini ponakan saya juga, anaknya Abu Thalib, tapi sekarang sudah dijadikan anak sama Muhammad, namanya Ali. Setelah itu ada lagi seorang perempuan berjalan. Kemudian ini siapa? Ini istrinya Muhammad, namanya Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza. Akhirnya Nabi Muhammad SAW salat.
Sayyidina Ali di belakang, Sayyidatul Khadijah di belakang. Maka Al-Ash'as ngeliatin ini ngapain, ini kok pernah saya ngeliat, ini musim-musim sebelum ini nggak pernah ada gitu. Orang sholat kok caranya begitu, nggak nunduk kepada, di depannya nggak ada Tuhan, nggak ada patung, nggak ada berhala, tiba-tiba nunduk, ruku, sujud. Ngapain mereka ini wahai Abbas? Kata Abbas, ini ponakan saya, dia baru dapat wahyu. Dia mendapat wahyu dari Allah, dari langit, bahwa dia adalah utusan Allah, mengajarkan untuk berakhlak yang mulia dan disebutkan atas. Setelah itu, oh menarik ya, terus ditanya-tanya. Setelah itu kata Sayyidina Abbas, kamu mau saya panggil Muhammad? Kalau dia selesai sholat saya panggil, kamu bisa ngobrol. Tadilah kita ngitung duit aja dulu ya. Kata nanti lah itu urusan nantilah, kita ngitung duit dulu lah. Waktu saya nggak lama, kita ngitung uang. Setelah ngitung uang, kemudian pulang. Setelah 20 tahun beliau baru datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau menangis sedih ketika Fathu Makkah. Kemudian beliau katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian beliau menangis jadi-jadinya. Rasulullah SAW pegang pundak dia, Rasulullah katakan, wahai Al-Ash'ar, innal Islam yajubu ma qabla. Kamu jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya agama Islam menghapus kesalahan-kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Kata Al-Ash'ar, bukan itu yang jadi masalah ya Rasul. Kenapa? Sebenarnya saya punya kesempatan untuk menjadi orang keempat yang sholat di belakangmu ya Rasulullah, tapi saya tidak ambil kesempatan itu. Setelah 20 tahun baru saya beriman kepada. Maka kesempatan bukan milik siapa, bukan pilihan, kesempatan adalah pilihan kita. Kita yang bisa memilih. Saya ini mau jadi anak yang berbakti sama orang tua saya atau tidak. Saya mau mengingat apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saya atau tidak. Saya mau mengenang atau tidak. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Di dalam hadis Rasulullah katakan, berbakti kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Buat haul buat ibu kita, buat haul buat bapak kita, anak kita insya Allah akan ingat kepada kita. Tapi kalau bodoh amat, nggak mau ingat, nggak bakalan diingat. Nabi Muhammad yang katakan, birru aba'akum tabirukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Ya, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Ya, saya sengaja tadi menambah cerita karena saya ingat minta tambah 10 menit tadi. Mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan insyaallah Allah berikan yang terbaik kepada kita. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami istiqamah dalam kebaikan ya Allah. Kami hamba yang hina, hamba yang lemah, meskipun nampak di hadapanmu kami adalah orang-orang yang masih mau mendekat kepadamu, namun kami adalah orang yang paling faham hati kami ya Allah. Kami adalah makhluk yang sangat jauh sekali dari kata sempurna ya Allah. Berikanlah kepada kami istiqamah, dekatkan kami selalu bersama orang-orang yang berilmu, sehingga senantiasa kami akan bersama orang-orang tersebut ya Allah, bisa mendapatkan syurga ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rahman ya Rahim, ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Adzam. Ya Allah sayangi kami ya Allah, ya Allah sayangi orang-orang yang kami cintai ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kepada mereka jalan yang baik, terdidik dengan didikan yang baik ya Allah, karena kami takut ketika kami mendapatkan syurga dengan amaliyah yang kami lakukan dengan rahmat-Mu juga ya Allah, maka mata kami memandang anak-anak kami tersiksa di neraka, maka itu musibah bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami berusaha untuk menjadi orang yang saleh, tapi kedua orang tua kami mungkin waktu-waktu mereka tidak bisa melakukan apa yang kami telah lakukan. Kami takut ketika kami merasakan nikmatnya syurga, mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Maka sayangilah kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Gabungkanlah kami semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak tahu apakah ada amalan yang bisa kami andalkan di hadapan Allah. Kami adalah orang yang lalai, orang yang jauh sekali dari kata sempurna ya Allah. Namun dengan perkumpulan kami pada malam hari ini, kami berharap kepada ya Allah, kami dimantapkan untuk senantiasa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين والحمد لله رب العالمين.